Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaki, mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester 6 di Institut Pesantren Matrul Falah, Kajen. Pada kesempatan kali ini sedang mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN yang kebetulan dilakukan secara daring, kuliah kerja nyata mandiri dari rumah. Untuk kali ini saya akan mengangkat topik tentang satu isu yang cukup hangat akhir-akhir ini, terlebih sudah menjelang perayaan Idul Adha, yaitu tentang kurban. Kurban sebenarnya sudah berlaku sejak lama, tidak ada masalah sebenarnya pada waktu tahun-tahun kemarin. Cuma yang jadi masalah itu adalah bagaimana pelaksanaan kurban pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Terlebih ada tren di masyarakat tentang pelaksanaan kurban online. Kurban online itu membayarkan uang kepada sebuah situs tertentu, yang mana situs tertentu tersebut telah menyediakan fasilitas untuk melaksanakan kurban bagi orang tersebut. Jadi orang tersebut hanya mentransfer sejumlah uang saja untuk membeli hewan kurban. Untuk menganalisa topik ini, saya akan menggunakan teori yang bisa kita gunakan dalam jurnalistik, yaitu teori tentang 5W1H. Buat kurban pada saat pandemi itu artinya apa? Who itu siapa yang melakukan kurban tersebut? When, kapan pelaksanaan kurban tersebut? Where, di mana pelaksanaan kurban tersebut? Why, kenapa kurban tersebut itu dilakukan? Dan how, bagaimana kurban tersebut dilakukan? Sekarang kita bahas tentang what. Apa sih yang dimaksud dengan kurban pada saat pandemi? Kurban pada saat pandemi itu adalah penyembelihan hewan kurban yang dilakukan pada saat pandemi. Nanti ada bedanya dengan kurban yang dilakukan pada saat di lain pandemi. Nah, sekarang yang kedua adalah who. Siapa yang melakukan kurban saat pandemi ini? Kalau untuk masalah siapanya itu tidak jauh beda ketika bukan pada saat pandemi. Ini saya ambil dari kitab Al-Yaqudun Nafis karangan Syekh Ahmad bin Umar Syatiri. Jadi di sini diterangkan bahwasanya satu onta itu mencukupi untuk 7 orang. Begitu juga satu ekor sapi itu mencukupi untuk 7 orang. Adapun untuk satu kambing itu hanya mencukupi untuk 1 orang. Jadi kalau untuk masalah ini itu tidak ada perbedaan. Terus yang ketiga adalah when, yaitu kapan korban tersebut dilakukan. Nah, tadi saya sudah menyinggung tentang korban online. Nah, korban online ini bisa kita lakukan ketika memang kita tahu pasti kapan korban tersebut dilaksanakan oleh penyedia situs atau penyedia layanan tersebut. Kalau umpama memang korban tersebut memang benar-benar dilakukan pada waktu korban, pada waktu penyembelihan yang semestinya, yaitu mulai setelah Idul Adha, setelah sholat Idul Adha sampai ke hari terakhir yaitu Tasyrik. Adapun di luar itu ketika dilakukan sebelumnya ataupun setelahnya, maka itu nanti tidak sah menjadi korban dan hanya menjadi sedekah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ketika kita memesan korban lewat online. Pada waktu pandemi ini, maka korban itu bisa dilakukan di 2 tempat, bisa secara online, bisa secara offline. Secara online maka berarti penyembelihan kurban itu dilakukan di tempat yang sudah disepakati atau sudah ditentukan oleh penyedia layanan kurban online. Kalau offline, ini adalah korban yang dilakukan secara konvensional, baik itu dilakukan sendiri oleh orang yang berkorban di tempatnya sendiri ataupun di tempat yang lain yang mana tempat tersebut memang berdekatan dengan orang yang berkorban. Selanjutnya adalah mengapa itu dilakukan. Di korban saat pandemi itu karena memang opsinya ada 2, bisa online, bisa offline. Maka di situ ada alasan, ada kelebihan dan ada kekurangan dari setiap masing-masing pelaksanaan kurban. Kalau untuk kurban yang online itu kelebihannya adalah 1, 5 waktu. Yang kedua adalah tidak perlu keluar rumah, dan ini sangat cocok untuk pada waktu pandemi ini. Yang ketiga adalah membantu warga lebih luas karena memang jangkauan dari penyedia layanan itu biasanya sangat luas. Terus yang selanjutnya adalah bisa dilakukan di mana saja dan dari mana saja. Ada kekurangan dari korban online ini adalah kita tidak bisa melakukan beberapa kesunahan. Contohnya adalah seperti tidak bisa menyembelih korbannya secara langsung. Terus tidak bisa melihat penyembelihan korbannya. Kita juga tidak bisa makan hewan yang hasil dari korban kita itu. Terus tapi yang paling penting itu potensi penipuan yang sangat tinggi. Bisa saja kalau kita tidak teliti dalam memilih situs yang menyediakan layanan korban online ini, maka nanti proses penipuan itu
mudah sekali terjadi. Bisa juga ketika pelaksanaan itu tidak sesuai dengan syariat, itu bisa mungkin saja terjadi. Contohnya umpama penyembelihannya itu ternyata tidak sesuai dengan tata cara syariat. Sekarang untuk yang terakhir adalah bagaimana korban tersebut dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama adalah secara offline, maka berarti dia melakukannya di tempatnya sendiri, dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang lebih kompeten untuk menyembelih. Yang kedua adalah online, maka ini bentuknya bisa ada dua hal. Pertama, bisa diberikan kepada pihak atau orang atau tokoh yang memang kredibel untuk melaksanakan itu. Contohnya, umpama kita mentransfer uangnya itu untuk pelaksanaan kurban di pesantren, di masjid, di mushola ke tokoh tertentu yang dimandat untuk mewakili. Terus yang kedua adalah melewati situs-situs online tadi. Kalau di Indonesia kita bisa gunakan seperti globalkurban.com, kurban.dompet.org, kurban.kitabisa.com. Kalau untuk yang kurban, untuk yang konvensional atau yang offline itu saya kira tidak ada masalah selama menetapi syarat, rukun dan kewajiban-kewajibannya, maka di situ nanti Adapun untuk pelaksanaan yang secara online ini sebenarnya syarat, rukun dan kewajibannya sama. Hanya saja harus berikan kepada situs yang memang benar-benar terpercaya. Pelaksanaannya juga harus transparan. Ketika penyembelihan ada fotonya, terus ada data orang yang memang menjadi pihak yang mendapatkan korban tersebut. Kalau umpama kita berikan kepada situs yang online, maka di situ kita lihat bagaimana rating atau bagaimana komentar netizen tentang situs tersebut. Kalau memang rating atau komentar dari netizen itu baik, maka kita bisa cukup yakin bahwasanya situs tersebut memang kredibel untuk melaksanakan kurban. Kalau umpama kondisi kita memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kurban secara offline atau kurban di rumah kita sendiri atau di lingkungan kita sendiri, maka opsi untuk memberikan itu ke situs online atau ke luar tempat kita itu menjadi opsi kedua, itu bisa kita gunakan. Tapi kalau umpama masih bisa dilakukan di lingkungan masing-masing, maka lebih baik kita lakukan di lingkungan masing-masing. Toh itu ada nilai plus, yaitu kesunatan-kesunatan yang tidak bisa kita lakukan secara online, itu bisa kita lakukan secara offline. Kita harus benar-benar yakin bahwasannya situs online yang akan kita minta layanan itu memang melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan syarat, rukun dan kewajiban yang ada. Jangan sampai nanti kita terjerumus di dalam penipuan, akhirnya uang yang ingin kita berikan untuk korban akhirnya malah sia-sia. Nah, ini adalah salah satu situs yang melayani pelaksanaan kurban secara online, yaitu globalkurban.com. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada harga hewan kurban. Ini pasti ada update-nya terus itu seperti itu, mulai dari kambing, sapi, unta dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu juga ada penerima manfaat. Nah, ini penerima manfaat yaitu orang yang mendapatkan korban tersebut. Adapun peta persebaran wilayah yang diberi itu di sini juga banyak, sudah sampai 50 negara dan sampai 34 provinsi di Indonesia. Kemudian kalau umpama di situ kita mau memesan, maka di situ kita klik yang tombol yang pojok kiri atas ini. Nah, kita ambil daftar kurban. Di sini sudah ada umpama kita ingin melaksanakan untuk pemesanan korban lewat kurban ini. Jadi cukup mudah kalau umpama kita memang tidak bisa melaksanakan korban dari rumah di lingkungan kita bisa menggunakan korban yang semacam ini. Ya, saya kira cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita buktikan bahwasanya kita tetap bisa melaksanakan kebaikan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Dan orang lagi, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.